Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Narkoba dan Pencegahan serta Pemulihan Mental Anak pada giat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika bagi siswa SMP Negeri 5 Timika pada 22 Mei 2023 di sekolahnya. Kegiatan dari hari ini sebagai dasar 1 Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak, 2 DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2023. Sumber dana Otsus. Peserta terdiri dari siswa-siswi SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Mimika sebanyak 400 orang pada 4 sekolah. Narasumber terdiri dari pemerintah Kabupaten Mimika, 2 lembaga anti narkoba, 3 psikolog. Sosialisasi yang diselenggarakan dengan sumber dana otonomi khusus tahun 2023 tersebut dibuka staf ahli Bupati Mimika Maria Retop bersama Kadis DP3A P2KB Mimika Hermalina Imbiri dan kepala sekolah yang dihadiri siswa. Dalam sosialisasi tersebut berbagai pemaparan terkait perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan, termasuk tugas orang tua dalam kehidupan berkelanjutan anak. Selain itu juga dipaparkan materi narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika dan materi psikologi dari P2 TP2A Mimika sebagai bentuk edukasi siswa dalam tujuan pencegahan dini. Anak itu tak dengar dan tidak sampai kasus ini meningkat. Anak-anak ini masih mau. Kalau kalian masih mau sekolah, kalian jaga diri kalian baik-baik dan kalian harus berkomunikasi dengan orang tua. Biasa anak-anak ini lebih dekat dari mama, jadi lebih banyak berkomunikasi dengan mama untuk mama bisa memberikan baik-baik yang baik untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak-anak kalian. Jelaskan sedikit terkait narkotika golongan 1 ini, narkotika yang sangat berbahaya ya. Dia daya adiktifnya itu sangat tinggi sekali. Kalau narkotika golongan 1 itu ada ganja, ada heroin, ada kokain, ada morfin dan opium. Nah, ini sangat ketika orang yang memakai itu akan mengakibatkan ketergantungan, sehingga dia tidak mau lepas dari ketergantungan itu. Makanya nanti ada yang dibilang, oh dia sudah iris-iris, tuh ada yang sampai lihat itu kalau orang yang pernah pakai morfin, ganja, itu ketahuan, itu badannya kurus, kering, krempeng, itu mata, pokoknya tangan-tangan itu semua itu dia iris-iris. Giat sosialisasi tersebut akan digelar berkelanjutan oleh Dinas DP3A P2KB Kabupaten Mimika bersama mitra kerja di SMP dan SMU lainnya. Giat tersebut menjadi penting dilakukan berkelanjutan sebagai bentuk mawas diri dikarenakan jumlah kasus yang meningkat. Dikatakan Kepala Dinas DP3 P2KB Mimika dalam kesempatan tersebut, telah terdata 18 kasus kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2023 berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, trafficking, hak anak, pendidikan, dan anak berhadapan dengan hukum. Sekarang kan di Kabupaten Mimika nih pelecehan seksual ini kan meningkat. Tahun ini saja untuk perlindungan anak sudah 18 kasus. Yang seksual itu 8 kasus, yang lain trafficking, penelantaran anak, yang khusus anak. Jadi yang kekerasan terhadap anak itu kan termasuk fisik, pelecehan seksual, ada lagi kekerasan psikis, trafficking, hak anak, pendidikan, dan anak berhadapan dengan hukum. Nah, yang sekarang kita jalankan di sekolah-sekolah ini yang kekerasan dalam
kekerasan terhadap anak. Karena anak-anak ini sekarang kalau mereka dapat kena kekerasan dari siapapun, mereka jadi takut, mereka tidak berani. Jadi mungkin dengan begini membuka wawasan mereka dan mereka berani menyampaikan. Dari kami pemberdayaan perempuan, kami berharap kepada anak-anak, dengan kegiatan ini anak-anak punya keberanian, jati diri, mereka semangat. Apabila mendapat kekerasan. Kalau untuk ibu-ibu, kita berharap supaya ibu-ibu selalu menganggap anak itu sebagai sahabat, supaya di saat mereka terkena kekerasan, mereka tidak takut untuk menyampaikan, tapi tidak takut, tidak dipendam sendiri, kan itu menjadi trauma buat anak. Dinas Perlindungan Anak luar biasa. Saya sebagai pimpinan di sini berterima kasih atas kegiatan yang dibangun oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan kami memberikan sosialisasi tentang perlindungan anak. Namun harapan kami sebagai anak sekolah jangan hanya satu kali saja, ya, harus terus menerus, karena anak ini kan tamat kelas 9, ya orang baru lagi datang. Jadi harapan kita, sehingga tadi saya sampaikan dalam arahan saya, kalau bisa setiap awal tahun pelajaran. Jadi ketika mereka berpindah dari SD masuk SMP, kita selalu bangun komunikasi dan harus ada materi yang disampaikan setiap awal tahun. Tim Liputan Papua MC TV.